Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da. Ayuhal musyahidunal muhtaramun, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi perguruan tinggi yang saya cintai, santriwan, santriwati pondok pesantren, siswa dan siswi madrasah baik sanawiyah maupun aliyah yang saya cintai juga, serta bapak-bapak dan ibu-ibu peminat belajar bahasa Arab yang saya hormati. Perkenankanlah saya mengenalkan diri. Nama saya Abdal A'la. Saya pengajar bahasa Arab di MA Bin Nur Sulang, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Saya juga mengajar bahasa Arab dan pelajaran lainnya di Madrasah Diniyah An-Nuraniyah Sulang dan di Pondok Pesantren Zumratut Thalibin maupun di Pondok Pesantren Nurul Firdaus. Alhamdulillah, selama 2 tahun saya mengajar di MA Bin Nur, saya merasa bangga atas apa yang didapatkan oleh siswa dan siswi MA Bin Nur selama kurang lebih 2 tahun, terutama untuk ilmu bahasa Arab. Dalam hal ini, saya mengajar mereka menggunakan buku tulisan saya sendiri, yaitu dengan judul Belajar Bahasa Arab Secara Tepat. Untuk itulah saya mengajak saudara-saudara pemirsa YouTube ini yang berminat untuk mempelajari bahasa Arab atau sekedar menambah wawasan dan pengetahuannya untuk bergabung bersama kami belajar bahasa Arab dengan menggunakan buku ini melalui YouTube. Pemirsa rahimakumullah, saya mengajar bahasa Arab nantinya dengan memakai buku Belajar Bahasa Arab Secara Tepat melalui YouTube dengan menerapkan 3 metode pengajaran, yaitu 1, metode tatap muka, di mana dalam tatap muka ini saya akan memberikan tambahan keterangan atau memberikan penekanan penjelasan dari apa yang sudah ada di buku. Metode yang kedua yaitu mutola'ah wa tamrin, yaitu saudara nanti belajar sendiri dengan membaca sendiri apa yang ada di buku, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku secara lengkap dan detail. Dan metode yang ketiga adalah metode takror, yaitu merupakan pengulangan dari apa yang telah saudara kerjakan dalam latihan-latihan tersebut dengan cara mengucapkan kembali secara lisan dalam bahasa Arab dari apa yang saya ucapkan, saya katakan dalam bentuk bahasa Indonesia, dan nantinya akan diikuti, dibantu dan dikoreksi oleh teman-teman kita siswa dan siswi MA Bin Nur melalui video YouTube. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, saudara mungkin bertanya, kenapa belajar bahasa Arab harus menggunakan buku Belajar Bahasa Arab Secara Tepat? Jika saudara serius dan tekun belajar bahasa Arab dengan menggunakan buku ini dan konsisten menerapkan 3 metode tersebut, maka saya yakin saudara bisa berbahasa Arab dengan 4 aspek kompetensi dalam waktu 2 atau 2,5 tahun. Pemirsa yang saya hormati, 4 kompetensi berbahasa Arab ini meliputi 1, at-ta'rib wal kitabah, yaitu menerjemahkan dan menulis bahasa Arab atau tulisan-tulisan Arab. Dan yang kedua adalah al-qiraah wat tarjamah, yaitu membaca atau menerjemahkan teks-teks berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Aspek yang ketiga adalah aspek istima atau mendengarkan dari kalam-kalam atau ujaran-ujaran bahasa Arab, baik itu Quran, hadis atau percakapan bahasa Arab yang lainnya. Dan
Aspek yang keempat adalah muhadasah atau bicara dalam bahasa Arab. Pemirsa yang saya hormati, ada dua alasan saya optimis saudara akan bisa berbahasa Arab dengan 4 aspek kompetensi jika bergabung bersama kami belajar bahasa Arab melalui YouTube. Alasan pertama, yaitu alasan faktual. Pada kenyataannya, setelah saya mengajar siswa dan siswi MA Binur selama 2 tahun berjalan ini, saya beranggapan bahwa apa yang mereka peroleh, apa yang mereka dapatkan melebihi dari apa yang saya dapatkan selama saya belajar bahasa Arab lebih dari 7 tahun. Saya juga menganggap meskipun masih perlu berlatih, mereka sudah mampu dalam aspek at-ta'rib wal kitabah. Dan berdasarkan pengalaman kami ini, aspek at-ta'rib wal kitabah ini merupakan aspek yang paling sulit dalam berbahasa Arab. Pemirsa yang berbahagia, alasan yang kedua adalah bahwa pendekatan-pendekatan yang kami lakukan dalam penyusunan buku yang saya tulis ini sangat logis, sehingga wajar bila orang serius belajar bahasa Arab menggunakan buku tersebut akan mampu menguasai 4 aspek kompetensi tersebut. Apa pendekatan-pendekatan yang saya gunakan untuk menyusun buku belajar bahasa Arab secara tepat? Pendekatan yang pertama yang saya lakukan adalah bahwa saya menulis buku ini, penulisan dan telaah masalah ditinjau dari sudut pandang bahasa Indonesia. Hal ini tentu akan memudahkan kita sebagai orang Indonesia untuk memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Sebagai contoh, misalkan kata an, kita sering menemui kalimat-kalimat, kalam-kalam dalam bahasa Arab menggunakan an. Dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Jawa, an diartikan dengan yento. Meskipun dalam ujaran-ujaran bahasa Jawa, baik itu Quran, hadis, kita tidak secara langsung bahasa Jawa, kita tidak pernah mendengarkan terjemahannya itu yento. Apalagi dalam bahasa Indonesia, kita tidak pernah mendengar kata yenta. Seperti contoh, uridu antadhaba. Kita tidak menerjemahkan dalam bahasa Indonesia itu dengan kalimat saya ingin kamu yenta pergi. Tidak. Tapi diartikan dengan saya ingin kamu pergi. Atau wa antasumu khairul lakum. Diartikan kalian berpuasa itu lebih baik. Di situ tidak ada makna an dalam bahasa Indonesia. Lalu pertanyaannya, kapan dan bagaimana susunan kalimat dalam bahasa Indonesia sehingga bila diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu harus menggunakan an? Atau bagaimana kaidah-kaidah an itu dalam penyusunan bahasa Arab ditinjau dalam sudut pandang bahasa Indonesia? Disitulah dalam buku ini akan diterangkan secara detail dan rinci bagaimana susunan kalimat dalam bahasa Indonesia bila diterjemahkan ke dalam bahasa Arab harus menggunakan an. Saudara pemirsa yang saya hormati, masih banyak sebenarnya istilah-istilah bahasa Arab, shorof maupun nahu, yang dalam buku ini diterangkan secara rinci dan detail dalam sudut pandang bahasa Indonesia, sehingga kita dengan menggunakan buku ini dalam belajar bahasa Arab terasa lebih mudah. Saudara pemirsa yang saya hormati, pendekatan yang kedua dalam penyusunan buku ini adalah sedikit teori, kemudian dipraktekkan dengan banyak kata dan kalimat. Saudara, belajar bahasa Arab itu ibarat belajar membuat pakaian. Seharusnya dengan belajar 1 atau 2 pola, harusnya dipraktekkan dengan membuat banyak pakaian. Bukan sebaliknya,
kita membuat banyak pola tapi dengan sedikit praktek membuat pakaian, atau bahkan membuat banyak pola tapi tidak pernah dan tidak akan pernah pola-pola tersebut dibuat pakaian. Ibarat kalimat bahasa Arabnya, saya ingin menanyakan kepada saudara yang mahir dalam ilmu sorof, pernahkah saudara misalkan bisa membuat kalimat dengan kata miswanun, masonun, mimadun, mamadun, atau paling tidak mendengar ujaran-ujaran bahasa Arab baik Quran maupun hadis maupun perkataan yang lainnya, kata-kata tersebut saudara mungkin bisa menjawab sendiri, bisa atau tidak. Satu lagi juga saya ingin memberikan pertanyaan praktis. Apa yang harus diucapkan ketika kita menyuruh siswi-siswi perempuan untuk bersiap-siap? Apa bahasa Arabnya jika kita mengatakan bersiap-siaplah kalian, atau siapkan apa yang kalian butuhkan? Coba jawab dalam waktu 10 detik. Baik, akan saya kasih akan saya beri bantuan tentang kosakatanya. Bersiap-siap dari kata bahasa Arab adda, ikut wazan istaf'ala. Dan menyiapkan dari kata adda juga ikut wazan af'ala. Sedangkan membutuhkan atau butuh dari kata haja ikut wazan ifta'ala. Baik, saya berikan tambahan waktu 10 detik saudara pemirsa untuk bisa menjawabnya. Baik, jika saudara bisa menjawab dengan benar kalimat tersebut dengan bahasa Arab istabidna atau abidna ma tahtajna, maka memang saudara mahir dalam ilmu sorof. Namun saudara, menurut saya, jika saudara belajar bahasa Arab atau belajar sorof menggunakan buku yang saya tulis ini, maka saudara bisa menjawab pertanyaan tersebut secara spontan, tidak lebih dari 2 detik, apalagi 5 detik, bahkan 10 detik. Apakah itu mungkin? Inilah kelebihan dari buku yang saya tulis. Di dalam buku itu diberikan cara atau melatih saudara yang belajar bahasa Arab itu untuk mengubah secara cepat dari bentuk satu kata ke bentuk yang lain secara cepat. Karena pada dasarnya bahasa, khususnya untuk berbicara, itu adalah spontan. Jadi mengubah kata ke kata yang lain, bentuk satu kata ke bentuk kata yang lain, tidak perlu harus dikias. Ista'adda, yasta'idu, istiqdadan wa musta'addan, fa huwa musta'idun wa dzaka musta'adun. Ista'idda, setelah ketemu fi'il amarnya perintah ista'idda di kias ke bawah lugawi ista'idda, ista'idu, ista'idi, ista'idda, ista'dibna. Tidak perlu. Kalau itu yang dilakukan, maka selamanya kita tidak akan bisa bicara dalam bahasa Arab. Percaya deh. Nah, dalam buku saya ini ada teknik bagaimana kita belajar mengubah bentuk kata yang satu ke bentuk kata yang lain secara spontan. Dan itu pasti bisa. Saudara-saudara yang saya hormati, pendekatan yang ketiga yang saya lakukan untuk menyusun buku ini adalah terpadu antara sorof, nahwu, dan mufrodat. Kami menyusun buku belajar bahasa Arab secara tepat menggunakan sorof sebagai kerangka buku, di mana pada buku 1 kerangkanya adalah sulasi mujarrad atau pola perubahan kata dasar berbasis 3 huruf. Sedangkan buku 2 kerangkanya adalah sulasi mazid atau pola perubahan kata berimbuhan berbasis 3 huruf
dan pola yang lainnya. Semakin bertambah materi pelajaran shorof, disitulah kami gunakan mufrodat dan kaidah-kaidah nahwu untuk menyusun kalimat-kalimat dalam rangka mempraktekkan pola perubahan kata tersebut. Jadi, jika saudara telah menyelesaikan buku 1 dan 2, berarti saudara selesai mempelajari ilmu shorof. Dan saudara telah terbiasa dan terlatih menyusun kalimat-kalimat dengan kaidah-kaidah nahwu. Dan saudara hafal lebih dari 1000 kosakata. Pemirsa yang saya hormati, pendekatan yang keempat adalah mendasar dan sistematis. Belajar bahasa Arab ibarat membangun sebuah rumah. Sudah barang tentu membuat atau membangun rumah dimulai dari fondasi, kemudian kerangka, tembok, kusen, atap, dan seterusnya, hingga terwujud bangunan yang utuh dengan segala ornamennya. Jangan karena terburu-buru ingin cepat bisa muhadasah, jangan karena terburu-buru ingin cepat bisa membaca kitab berbahasa Arab, lantas ibarat membangun rumah, kita langsung bangun tembok, kita langsung pasang atap, namun fondasinya belum kita bangun terlebih dahulu. Jika itu yang dilakukan, maka kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Kalaulah kesulitan itu teratasi, maka wujud bangunan itu sangat rapuh dan tidak memenuhi syarat. Demikian juga bahasa Arab. Jika tidak dibangun dari fondasinya, maka bahasanya sangat rapuh, sulit dikembangkan, dan banyak kesalahan. Untuk itulah saya menulis buku tersebut benar-benar dari dasar. Dan saya susun sedemikian sistematis agar menjadi bahasa Arab yang fusha dan menjadi dasar untuk pengembangan keilmuan keislaman dan pengetahuan yang lainnya. Saudara-saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang presentasi kali ini, dan saya mengajak saudara untuk serius mengikuti program-program saya, terutama sampai 25 episode. Jika itu yang saudara lakukan, mengikuti sampai 25 episode, maka saudara akan tahu bahwa diri saudara bisa berbahasa Arab. Akhirnya, terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.